Raden Ajeng Kartini memiliki nama panggilan yang bernama Kartini. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Ia merupakan gadis keturunan bangsawan Jawa dari pasangan Raden Mas Adipati Rio Sosroningrat dengan M.A. Ngasirah. Kedua orang tuanya merupakan orang penting yang ada dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Kartini mampu mengenyam pendidikan selama beberapa tahun, termasuk mempelajari bahasa Belanda. Tentu saja ya, saya tahu bahwa saya harus menghadiri. Menakut, kau juga harus belajar memasak dan menjahit. Itu adalah sebagian penting bagi seorang perempuan. Iya ibu, saya akan belajar dengan ibu. Berkat keterampilan berbahasa Belanda, Kartini mampu bertukar kabar dengan teman-temannya yang berasal dari Belanda. Pada suatu hari, Kartini pergi ke kantor pos untuk mengambil surat yang ia dapat dari temannya. Di dalam surat tersebut, Kartini diberi kabar bahwa terdapat sekolah khusus perempuan di Batavia. Ini ada surat dari temanmu di Batavia. Makasih suster. Apa sih surat itu Kartini? Teman saya mengatakan bahwa ada sekolah khusus perempuan di Batavia. Mereka akan mengajarkan bahasa Belanda dan pelajaran modern lainnya. Apa yang kamu pikirkan tentang itu Kartini? Saya ingin sekali sekolah di sana, tapi saya tahu ayah dan ibu pasti tidak akan menyetujuinya. Setelah berbincang sebentar dengan suster, Kartini pun segera pergi untuk pulang ke rumah. Dan sesampai di rumah, Kartini berusaha untuk meminta izin mengemban ilmu di Batavia kepada orang tuanya. Ayah, ibu, saya ingin meminta izin untuk pergi ke Batavia dan belajar di sekolah khusus untuk perempuan. Tidak, itu tidak pantas bagi seorang perempuan Jawa seperti kau. Kau harus tetap di sini dan menuruti adat istiadat kita. Ayahmu benar, kau tidak seharusnya memikirkan hal yang tidak pantas. Ya ibu. Sayangnya, orang tua Kartini tidak mengizinkan Kartini untuk mengemban ilmu di Batavia. Kemudian, sangat dengan berat hati, Kartini harus menerima jawaban yang tidak memuaskan. Suatu hari, di kantor pos, Kartini bertemu dengan Nyonya Van Opwegen. Beliau sangat terkesan dengan karya tulisnya yang menceritakan tentang keadaan perempuan saat ini di Jawa. Selamat pagi Nyonya, apa kabarmu? Baik-baik saja. Saya sangat terkesan dengan tulisanmu tentang keadaan perempuan di Jawa. Kau harus memperjuangkan hak-hak perempuan. Terima kasih Nyonya, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Setelah dari kantor pos, Kartini pun pulang ke rumah. Dan sesampai di rumah, ia ternyata bertemu dengan Nyonya Aben Danon dan Ayah. Di sana, ia mendapatkan kabar bahwa ia akan mendapatkan beasiswa untuk belajar di Belanda. Kartini, selamat datang Nyonya. Saya membawa kabar baik bahwa suamiku, Tuan Amin Danon, akan membantu membiayai pendidikanmu di Belanda. Terima kasih Nyonya, saya sangat bersyukur dan saya akan berusaha untuk tetap memperjuangkan hak-hak perempuan kita. Apa yang sedang kalian bicarakan? Saya memberitahu Kartini bahwa suamiku akan membantu membiayai pendidikannya di Belanda. Saya memang tidak bisa memberikan pendidikan yang baik untuk Kartini. Tapi kau harus ingat bahwa kau adalah putri Jawa dan harus menuruti adat istiadat kita. Tentu saja ya, saya akan tetap menghargai adat istiadat kita. Tapi saya juga akan tetap memperjuangkan hak-hak perempuan Jawa agar kita bisa maju bersama. Walau keinginan menuntut ilmu di Batavia tidak terpenuhi, akhirnya Kartini mendapatkan izin untuk menempuh pendidikan di Belanda sebagai guru. Di sana, ia bertemu dengan saudaranya yang bernama Raden Mas Sosrokartono. Aku juga senang bisa bertemu denganmu di sini, Mas. Bagaimana kabar di sini? Semuanya berjalan dengan lancar. Saya sedang belajar bahasa Belanda dan pelajaran modern lainnya. Bagus sekali. Aku senang bisa bertemu denganmu, Kartini. Terima kasih, Mas. Singkatnya, tepat di desa Jepara, Kartini akhirnya mampu sedikit demi sedikit memperjuangkan hak-hak perempuan. Di sana, ia membantu perempuan-perempuan untuk senantiasa membuka pikirannya, sekaligus mengajari berbagai ilmu kepada mereka.
Saya di kita memperjuangkan hak kita sebagai perempuan. Kita juga harus bisa belajar dan berkembang seperti laki-laki. Kita akan bisa mengambil peran penting dalam masa ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan? Kita bisa kok belajar dari hal kecil dengan belajar bahasa Belanda, bahasa modern, atau kita juga bisa membuat sekolah perempuan di desa kita. Akhirnya, Kartini bersama teman-temannya bekerja sama untuk membangun sekolah perempuan. Di samping itu, suami Kartini juga ikut turut membantu dan mendukung Kartini untuk membangun sekolah.